Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran kali ini yaitu tentang relasi bersama dengan Ibu Lailatul Anisa. Siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Nah, jadi yang pertama, Ibu Anissa akan menjelaskan tujuan dari kalian menyimak dan memahami video pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama, kalian dapat mendefinisikan relasi. Yang kedua, kalian dapat memberikan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kalian dapat menunjukkan relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan HPB, himpunan pasangan berurutan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini nih. Jadi ceritanya Abdur sedang berulang tahun yang ke-13. Nah, ia mengajak teman-temannya, yaitu Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini pergi ke rumah makan Pak As'ari. Nah, menu yang disediakan oleh rumah makan Pak As'ari itu ada soto, rawon, rujak cingur, bakso, nasi goreng, dan juga sate. Nah, dari menu tersebut ternyata tiap-tiap anak tidak sama menu favoritnya loh. Yang pertama, Abdur suka soto dan rawon, tetapi ia memesan rawon. Yang kedua, Ahmad suka bakso, rujak cingur, dan juga sate. Tetapi kali ini dia memesan rujak cingur. Rahmat suka sate dan nasi goreng, tetapi makanan yang dipesannya adalah nasi goreng. Nah, yang D, Herman memesan bakso, walaupun sebenarnya ia suka bakso, soto, dan rawon. Nah, yang terakhir nih, Zaini suka soto dan nasi goreng, tetapi kali ini ia memesan soto. Nah, dari keterangan tersebut, bentuk hubungan apa sajakah yang dapat dibuat? Lalu, bagaimana cara mengetahui dengan pasti bentuk hubungan tersebut? Nah, agar kalian dapat menemukan solusi dari permasalahan ini, mari kita belajar bersama-sama ya, Nana, tentang relasi. Oke, yang pertama, apa sih relasi itu, anak-anak? Nah, misal nih, ibu punya himpunan A dan himpunan B. Jadi, relasi R dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, di sini ibu punya contoh. Misal himpunan A, ada Ica, Hol, Ais, dan juga Esi. Kemudian himpunan B, ada bakso, mie ayam, dan juga soto. Misal nih, Ica dihubungkan dengan bakso, kemudian Hol dihubungkan dengan mie ayam, Ais dihubungkan dengan bakso, Esi dihubungkan dengan soto. Nah, kalau kita baca di sini yang pertama, Ica bakso, Hol mie ayam, Ais bakso, Esi soto. Nah, kan nggak enak ya cara bacanya. Nah, di sini diperlukan suatu penghubung relasi, yaitu menyukai. Jadi, cara membacanya, Ica menyukai bakso, Hol menyukai mie ayam, Ais menyukai bakso, kemudian Esi menyukai soto. Nah, seperti ini ya cara membaca suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Tidak boleh kita balik. Misal nih, bakso menyukai Ica. Nah, itu tidak boleh ya, salah. Kemudian dalam himpunan itu ada domain, kodomain, dan juga range. Masih ingat anak-anak? Nah, jadi dari relasi ini dapat disimpulkan bahwa domainnya yaitu seluruh anggota himpunan A. Ada Ica, Hol, Ais, dan Esi. Jangan lupa, penulisan suatu himpunan harus diawali dengan kurung kurawal. Kemudian kodomain, daerah kawan. Nah, di sini daerah kawannya yaitu seluruh anggota himpunan B. Ada bakso, mie ayam, dan juga soto. Nah, kemudian range atau daerah hasil yang mana, Bu? Nah, range di sini adalah
seluruh anggota himpunan B yang memiliki pasangan dengan anggota himpunan A. Siapa saja yang memiliki pasangan? Ada bakso, mie ayam, dan juga soto. Nah, bakso, mie ayam, dan soto. Seperti ini ya, Nana. Bisa kalian pahami ya? Ibu lanjut ke cara menyajikan suatu relasi. Nah, di sini terdapat 3 cara, anak-anak. Yang pertama, dengan menggunakan diagram panah. Yang kedua, diagram kartesius. Dan yang ketiga, dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan atau HPB. Nah, kita bahas yang pertama, cara menyajikan relasi dengan menggunakan diagram panah. Nah, contoh soal tadi yang pertama itu juga merupakan diagram panah ya, Nana. Sekarang Ibu rubah permasalahannya. Akan tetapi di sini hampir sama ya, Nana. Nah, di sini ada 4 orang anak. Yaitu siapa saja? Ada Aisyah, Dimas, Vita, dan Ferry. Nah, di sini Ibu misalkan dengan himpunan A. Kemudian, mereka diminta untuk menyebutkan makanan yang mereka sukai. Nah, di sini Aisyah menyukai bakso. Dimas menyukai bakso dan soto. Kemudian Vita menyukai mie ayam. Dan Ferry menyukai rawon. Nah, makanan yang mereka sukai, Ibu misalkan dengan himpunan B. Nah, relasi yang terbentuk dari himpunan A ke himpunan B berdasarkan cerita ini yang diketahui adalah menyukai. Nah, sekarang kita tarik arah panah. Dari Aisyah menyukai bakso, berarti arah panahnya dari Aisyah ke bakso. Kemudian Dimas menyukai bakso dan soto. Nah, yang pertama berarti tarik garis panah dari Dimas menuju bakso. Kemudian tarik garis panah dari Dimas menuju soto. Kemudian Vita menyukai mie ayam. Jadi Vita garis panah mie ayam. Bacanya Vita menyukai mie ayam. Kemudian Ferry menyukai rawon. Nah, jadi seperti inilah cara menyajikan suatu relasi dengan menggunakan diagram panah. Bisa dipahami ya, Nana? Kita lanjut ke cara menyajikan relasi yang kedua, yaitu dengan menggunakan diagram kartesius dengan permasalahan yang sama. Masih ingat nggak, anak-anak? Koordinat kartesius ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar dan sumbu Y yang tegak. Nah, di sini sumbu X kita ganti dengan himpunan A. Ada anggota himpunan A berarti ya. Ada Aisyah, Dimas, Vita, dan Ferry. Kemudian sumbu Y kita ganti dengan himpunan B. Ada anggotanya bakso, soto, mie ayam, dan juga rawon. Nah, tadi Aisyah menyukai bakso. Berarti kita tarik garis dari Aisyah dan juga bakso. Nah, disinilah titik perpotongannya. Kemudian, Dimas menyukai bakso dan juga soto. Nah, yang pertama kita tarik garis dari Dimas dan bakso. Nah, disinilah titik perpotongannya. Kemudian kita lanjutkan, Dimas tadi juga menyukai soto. Nah, seperti ini. Kemudian, Vita menyukai mie ayam. Tarik garis dari Vita dan mie ayam. Nah, inilah titik perpotongannya. Begitu juga dengan Ferry menyukai rawon. Disinilah titik perpotongannya. Ingat, relasinya harus ditulis. Apa tadi? Yaitu menyukai. Nah, seperti inilah cara menyajikan suatu relasi dengan menggunakan diagram kartesius. Nah, yang ketiga kita menggunakan HPB, himpunan pasangan berurutan. Nah, ini masalahnya juga sama ya. Bagaimana Bu caranya? Ingat, penulisan himpunan ditandai dengan kurung kurawal. Nah, jadi seperti ini ya, himpunan pasangan berurutan. Tadi Aisyah menyukai bakso. Aisyah menyukai, bakso. Kemudian Dimas menyukai bakso dan soto. Dimas menyukai bakso. Dimas menyukai soto. Tidak boleh ya anak-anak jika kalian menuliskan Dimas, bakso, soto. Nah, ini nilainya sudah berbeda.
Kemudian Vita menyukai mie ayam. Nah, selanjutnya Ferry menyukai rawon. Nah, seperti inilah cara menyajikan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Ditandai dengan kurung kurawal. Ingat ya, Nana. Oke, dari sini Ibu berharap kalian sudah paham ya apa yang Ibu jelaskan. Nah, agar kalian semakin mantap, semakin memahami materi yang Ibu jelaskan, mari kita ke contoh soal berikutnya ya. Nah, jadi diketahui relasi dari himpunan A 4, 9, 25, 36 ke himpunan B 2, 3, 5, 9 adalah kuadrat dari. Nah, yang A, sajikan relasi tersebut dengan menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang B, tentukan daerah asal, domain, kodomain, dan juga range. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, tadi kan dengan menggunakan diagram panah, berarti kita menunjukkan dengan panah ya, Nana. Tadi himpunan A berisi 4, 9, 25, 36. Himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 9. Nah, relasi yang terbentuk dari himpunan A ke himpunan B adalah kuadrat dari. Jadi, nih, 4 kuadrat dari 2. Kita tarik garis panah dari 4 menuju ke 2. Begitu juga dengan 9 kuadrat dari 3. 25 kuadrat dari 5. 36 kuadrat dari berapa? Tidak ada ya di anggota himpunan B. Jadi seperti inilah hasilnya. Menyajikan relasi dengan menggunakan diagram panah. Dapat dipahami ya, Nana? Ibu lanjut ke penyelesaian yang kedua. Cara yang kedua, yakni menggunakan diagram kartesius. Nah, tadi himpunan A 4, 9, 25, 36. Kemudian himpunan B 2, 3, 5, 9. Nah, 4 adalah kuadrat dari 2. Kita tarik garis dari 4 dan 2 seperti ini. Inilah titik perpotongannya. Kemudian 9 kuadrat dari 3. Nah, seperti ini ya. Lanjut 25 kuadrat dari 5. Nah, disinilah titik perpotongannya. Jangan lupa, relasi kuadrat dari harus tetap ditulis ya, Nana. Nah, inilah penyelesaiannya dengan menggunakan diagram kartesius. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah, ingat ya, tadi harus disertai dengan kurung kurawal. Nah, tadi berapa saja? 4 kuadrat dari 2. 9 kuadrat dari 3. 25 kuadrat dari 5. Nah, seperti inilah cara menyajikan relasi dengan menggunakan HPB ya, Nana. Kita lanjut ke penyelesaian yang B. Tadi disuruh menentukan domain, kodomain, dan juga range. Nah, daerah asal atau domainnya tadi ada himpunan A, yaitu 4, 9, 25, dan juga 36. Kemudian daerah kawannya atau kodomain, yaitu himpunan B, ada 2, 3, 5, 9. Nah, selanjutnya daerah hasil. Daerah hasil atau range itu merupakan seluruh anggota himpunan B yang mempunyai pasangan di anggota himpunan A. Ada 2, 3, dan 5. Oke, seperti itu ya, Nana. Penyelesaian dari permasalahan tadi bisa dipahami ya. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin memberikan sedikit motivasi, semangat untuk kalian semua berupa quotes of the day. Jadi, pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. By Nelson Mandela. Oke anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk kalian dalam memahami materi
dan membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan, diberi kesehatan, dimampukan oleh Tuhan untuk terus belajar, berkarya, dan bermanfaat untuk sesama. Sekian, terima kasih banyak atas waktunya. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.